semuanya sekolah Minggu GBI Sumbersari. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti baik ya. Nah, hari ini coba dulu ikut jalan sama Kak Merni ya. Kita lompat dulu satu kali ya. Kak Merni hitung ya. 1, 2, 3. Wah, hebat Kakak Angel sama Kakak Jessica. Kak Merni kalah ya. Kasih adik-adik di rumah lebih hebat lagi ya dari Kak Merni. Nah, adik-adik, hari ini kita mau ibadah kepada Tuhan. Nah, mari kita siapkan hati kita. Sekarang udah pakai baju bagus nggak untuk memuji Tuhan? Nah, kalau udah siap memuji Tuhan, mari kita berdoa, mari kita lipat tangan, tutup mata, taruh semua HP-nya, taruh semua permainannya. Kita memuji Tuhan dulu hari ini walaupun di rumah masing-masing ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Engkau sangat baik dalam hidup kami. Kalau hari ini Tuhan Yesus, kami Tuhan bersama-sama beribadah kembali, walaupun Tuhan di online, dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau hadir di rumah kami masing-masing. Dan saat ini Tuhan, kami mau siap untuk memuji Tuhan. Berkati kami, sertai kami, berikan kami hati yang tulus, hati yang dengar-dengar, hati yang siap untuk sungguh-sungguh memuji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Hanya satu jalan ke surga ya. Semangat ya adik-adik ya. Adik-adik masih semangat memuji Tuhan? Semangat. Mari kita angkat pujian, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Hanya padamu hatiku percaya.
mempersiapkan hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mengangkat pujian oleh karena kemurahan Tuhan. Shalom adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah bersuka cita, meninggikan Tuhan Yesus. Sekarang kita mau dengar firman Tuhan, tapi sebelum kita dengar firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur hari ini kami bisa beribadah kepada Tuhan. Kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa Tuhan tolong supaya saat ini hati kami diterangi oleh firman-Mu Tuhan. Tuhan berbicara kepada setiap anak-anak yang mendengarkan. Tuhan juga memakai Bang Christian yang menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami semua anak-anak-Mu siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Anak-anak, di sini ada 5 roti dan 2 ikan. Hari ini kita akan belajar tentang merdeka dari sifat mementingkan diri sendiri. Kita akan belajar dari seorang anak yang punya 5 roti dan 2 ikan. Adik-adik, waktu itu Tuhan Yesus mengajar banyak orang tentang kerajaan Allah. Tuhan Yesus mengajarkan bagaimana caranya supaya orang-orang bisa memperoleh pengampunan dosa. Kemudian Tuhan Yesus mengajarkan bagaimana orang-orang yang mendengarkan itu belajar mengasihi sesama mereka.
Mereka harus bisa mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. Dan kemudian Tuhan Yesus juga senang mengajarkan tentang bagaimana berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Anak-anak, waktu itu orang-orang yang mendengarkan Tuhan Yesus, mereka semuanya senang sekali karena hati mereka diterangi oleh firman Tuhan. Mereka menjadi mengerti bahwa hidup kita ini punya tujuan supaya kita memuliakan Allah, supaya kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Seharian Tuhan Yesus mengajarkan banyak hal kepada orang-orang di situ. Waktu itu yang hadir 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan. Karena biasanya orang Israel kalau mengadakan perhitungan orang, biasa yang dihitung itu adalah laki-laki. Dan laki-laki biasanya malah laki-laki yang usia sudah dewasa. Adik-adik, waktu itu rupanya ada seorang anak kecil di sana. Pada waktu sudah sore hari, murid-murid Tuhan Yesus datang kepada Tuhan Yesus mengatakan seperti ini. Di dalam Matius pasal 14 ayat 15. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Kemudian Tuhan Yesus bilang kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Anak-anak, pada waktu mereka membicarakan tentang makanan, rupanya ada seorang anak yang mendengarkan percakapan itu dan kemudian dia mengetahui kesulitan yang dihadapi oleh murid-murid Tuhan Yesus untuk memberi makan banyak orang. Anak ini tadi sudah mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Bagaimana mereka harus bisa berbagi kepada sesamanya. Maka dengan senang hati seorang anak ini berpikir di dalam hatinya, "Tadi aku diajar sama Tuhan Yesus tentang bagaimana kita harus memberi. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Berilah, maka kamu akan diberi." Wah, aku percaya kepada firman Tuhan ini. Aku mau taat pada firman Tuhan ini. Pikir anak kecil ini, aku punya di sini 5 roti dan 2 ikan. Aku mau kasih kepada Tuhan Yesus supaya dibagi-bagikan kepada orang banyak. Anak-anak, anak kecil ini datang membawa 5 roti dan 2 ikan itu kepada murid-murid Tuhan Yesus, kepada Andreas. "Om Andreas, ini aku punya 5 roti dan 2 ikan. Kasihkan kepada Tuhan Yesus supaya dibagikan kepada orang banyak." Kemudian Andreas bilang kepada Tuhan Yesus, "Di sini ada seorang anak yang punya 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah gunanya itu? Apakah cukup itu untuk orang sebanyak ini? Tidak akan cukup," pikir Andreas. Tapi Tuhan Yesus bilang, "Bawalah kemari." Kemudian
roti dan juga ikan dari seorang anak ini dibawa kepada Tuhan Yesus. Murid-murid tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Tapi Tuhan Yesus berkuasa membuat 5 roti dan 2 ikan itu cukup untuk 5.000 orang laki-laki, belum termasuk banyak perempuan lainnya dan anak-anak lainnya. Kemudian Tuhan Yesus mengucap berkat, kemudian menyuruh untuk membagi-bagikannya. Murid-murid membagi-bagikan, dibagi. Wah, ketika dibagi tidak habis-habis, sudah dibagi, terus dibagi sampai 100 orang, sampai 200 orang kebagian, sampai 300 orang, sampai 5.000 orang, sampai semuanya dibagi-bagi. Roti dari anak kecil itu tidak habis-habis, malah sisa 12 bakul. Kok bisa anak-anak? Nah, karena ada seorang anak yang merdeka dari sifat mementingkan diri sendiri. Dia tidak memikirkan diri sendiri. Dia ingin berbagi. Dan Tuhan bisa memakai orang yang mau berbagi menjadi berkat bagi banyak orang. Anak-anak, 5 roti dan 2 ikan cukup untuk semua mereka, bahkan sisa 12 bakul. Karena apa anak-anak? Karena ada seorang anak yang taat ketika Tuhan mengatakan untuk dia berbagi kepada banyak orang, langsung dia lakukan firman Tuhan. Hari itu juga dia lakukan firman Tuhan. Dia berbagi dan kemudian ada mujizat dalam ketaatan. Kalau kita taat kepada Tuhan, ketika Tuhan menyuruh kita berbagi, maka ada mujizat anak-anak. Hari ini, anak-anak, kita perlu belajar dari seorang anak kecil ini. Kita mau diajar oleh Tuhan tentang berbagi. Apa saja yang perlu kita bagi anak-anak? Satu yang perlu kita bagi adalah berita tentang Tuhan Yesus. Ketika anak-anak mau taat untuk menceritakan Tuhan Yesus kepada teman-teman kalian, maka ada mujizat yang akan terjadi. Tuhan akan memberkati perkataan-perkataan kesaksian yang kamu sampaikan kepada teman-temanmu, dan mereka bisa menjadi percaya kepada Tuhan Yesus dan memperoleh keselamatan. Kemudian yang kedua, anak-anak bisa berbagi mainan. Contohnya, kamu punya sepeda dan temanmu ada yang tidak punya sepeda. Kamu bisa pinjamkan untuk dipakai oleh dia, dinikmati oleh dia. Maka dia bisa menikmati sukacita bagaimana enaknya memakai sepeda. Anak-anak juga bisa memberikan persembahan kepada gereja, karena gereja itu butuh uang. Supaya apa? Supaya bisa melakukan pemberitaan Injil terus menerus. Anak-anak bisa berikan persembahan kepada gereja. Nah, anak-anak itu adalah bagaimana kita bisa menang dari sifat kita yang seringkali mementingkan diri sendiri. Kita merdeka, ya. Bilang dulu sama-sama, merdeka. Merdeka, ya. Kita merdeka dari sifat egosentris kita, sikap mementingkan diri sendiri, sama seperti anak kecil ini. Tuhan Yesus pasti memberkati adik-adik kalau adik-adik mau berbagi. Tugas anak-anak, ambil amplop, kemudian kamu isikan persembahanmu di dalamnya untuk kamu memberikan ke gereja. Nah, kita kan hari ini belajar tentang berbagi.
kita langsung melakukan firman Tuhan. Nanti di dalam amplopnya itu tulis namamu, ya, isinya tidak usah dituliskan. Kemudian fotokan, kemudian kirimkan ke grup WA kita, dan persembahan itu dikumpulkan untuk diberikan ke gereja. Gampang tugasnya kan? Kita belajar memberi, kita belajar taat kepada firman Tuhan, dan Tuhan Yesus pasti memberkati anak-anak. Anak-anak, sekarang kita belajar ayat hafalan. Filipi 2 ayat 4. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Filipi pasal 2 ayat 4. Sekali lagi ya. Filipi 2 ayat 4. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Mari kita tutup di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan mengajarkan kami supaya kami bisa berbagi dan merdeka dari sikap kami yang seringkali mementingkan diri sendiri. Biarlah kami Tuhan dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, terima kasih, berkati semua anak-anak, berkati persembahan anak-anak hari ini. Tuhan memberkati mereka dengan berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.